Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Himatul Ulia, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SD Negeri 2 Woro, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Perkenalkan juga, pembimbing saya Ibu Ning Rahayu sebagai fasilitator dan Bapak Eko Yunianto sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Apa kaitan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja? Berikut adalah pemaparan dari saya. Keterkaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan yang memihak pada anak. Pendidikan haruslah menerapkan ingarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, yang di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak adalah gambaran visual tentang masa depan yang dapat membantu menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Dalam menyusun visi guru penggerak, seharusnya memihak pada anak yang selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan mewujudkan karakter anak sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila dan menuntun anak sesuai dengan kodratnya melalui pendekatan inquiry yang berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki menggunakan tahapan Bagja. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak seharusnya mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan visi harus direncanakan dengan sistematis dan terencana. Agar visi tersebut dapat terwujud, maka digunakan pendekatan inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan dengan tahapan Bagja. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya generasi yang beriman, cerdas, mandiri, kreatif, dan menjadi pemimpin yang berakhlak mulia. Prakarsa perubahan yang saya usung adalah mewujudkan kepemimpinan siswa melalui pembiasaan dan pembelajaran. Berikut tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan siswa?
Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan siswa. Yang kedua, mencari referensi pelaksanaan kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan siswa dari sumber literasi digital, survei, angket, maupun diskusi atau wawancara. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Siapa yang pernah berhasil melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan siswa? Bagaimana strategi yang digunakan untuk menumbuhkan kepemimpinan siswa? Apa aset atau daya dukung yang dimiliki sekolah yang mendukung dalam menumbuhkan kepemimpinan siswa? Lalu tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, mewawancarai, survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah, murid, ataupun orang tua. Yang kedua, mencari contoh nyata pelaksanaan kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan siswa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi aset atau daya dukung sekolah yang bisa mendukung dalam menumbuhkan kepemimpinan siswa. Yang selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika kepemimpinan siswa saya telah meningkat? Bagaimana perasaan saya jika memiliki siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan yang besar? Lalu apalagi yang akan saya lakukan jika kepemimpinan siswa saya telah meningkat? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, membuat gambaran atau narasi deskriptif untuk setiap proses peningkatan kepemimpinan siswa yang terpenuhi. Kemudian membuat catatan proses usaha dalam menumbuhkan kepemimpinan siswa. Dan yang terakhir yaitu membuat daftar kegiatan baru untuk lebih mengoptimalkan kepemimpinan siswa yang telah meningkat. Kemudian J. Jabarkan rencana atau desain. Langkah sederhana apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan kepemimpinan siswa? Lalu bagaimana cara untuk mengukur tingkat kepemimpinan siswa yang telah berubah? Lalu tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan di antaranya yaitu yang pertama, membuat list pertanyaan tentang apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan siswa melalui kegiatan dialog, diskusi, wawancara, atau pengisian angket. Kemudian membuat form refleksi terkait kepemimpinan siswa. Dan yang terakhir yaitu membuat rubrik penilaian kemandirian dalam hal kepemimpinan siswa serta menuangkan hasilnya di rapot karakter. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pengembangan ini? Kapan program akan mulai dilakukan? Dan bagaimana mengukur kemajuan program yang telah dilaksanakan? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, membuat tim penyusun dan pelaksana program atau kegiatan mewujudkan kepemimpinan siswa. Kemudian menetapkan waktu pelaksanaan program dimulai dan membuat timeline pelaksanaan, rubrik pengukur kemajuan program, serta rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tentang koneksi antar materi mengenai visi guru penggerak. Baik Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan melukis masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.